Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sia Rahmawati dari Pendidikan Geografi tahun 2023. Saya akan memberitahu kalian dari ancaman krisis air serta hemat air bersih. Mari kita simak video selanjutnya. Guys, katanya di dunia, bahkan Indonesia mengalami kekurangan air bersih. Bener gak sih? Jawabannya mau gak mau, ya emang benar. Omelan orang tua biar kita hemat air ketika di rumah kayaknya emang visioner deh. Gak biar biaya air lebih murah, tapi tujuannya jauh lebih dari itu, supaya kita gak mengalami kekurangan air yang dialami oleh banyak orang. Emang benar, air itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Tapi sayangnya, kita terancam kekurangan air bersih. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pernah menyebut pada tahun 2017 ada 2 miliar orang di dunia hidup tanpa akses air bersih. Kiranya ada 1 dari 4 orang yang kekurangan air layak minum. Sepakat sama fakta itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2019 juga mengatakan hal yang sama. Ada sebanyak 2,2 miliar orang di dunia atau 1/4 dari populasi masih kekurangan air minum yang aman untuk dikonsumsi. Coba kalau kita lihat kondisinya di Indonesia ya, permasalahan krisis air yang memang benar. Hasil studi kualitas air minum rumah tangga dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menyatakan bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri E. coli. Studi itu juga memperlihatkan 31% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air isi ulang, 15,9% dari sumur gali terlindungi, dan 14,1% dari sumur bor atau pompa. Akses air minum yang layak hanya 93,3%, sedangkan akses air minum yang aman hanya 11,9%. Laporan proyeksi ketersediaan air oleh Badan Pusat Statistika bahkan menyebutkan ketersediaan air per kapita di Indonesia diprediksi pada 2035 hanya tersisa 181.000 meter kubik per kapita per tahun, berkurang jauh dari ketersediaan pada tahun 2010 yang mencapai 265.000 meter kubik per kapita per tahun. Sementara jika dilihat dari wilayah dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, ada 3 wilayah yang proporsinya lebih terancam kelangkaan air. Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030 proporsi luas wilayah krisis air, meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air di perikanan juga menurun signifikan. Pertanyaannya, kenapa bisa? Dari banyaknya menyebutkan kondisi ini disebabkan karena adanya perubahan iklim, guys. Akibatnya apa? Ada ancaman kekeringan. Nah, faktor penyebab krisis lainnya menurut lembaga riset dunia juga menambahkan munculnya krisis ini dikarenakan ada terbuangnya air secara sia-sia. Hal itu diakibatkan karena kepedulian masyarakat untuk hemat air masih kurang, padahal berbagai gerakan sudah digalakkan oleh hal itu. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu cara menghemat air dengan benar. Kekurangan air bersih berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Tanpa akses air yang layak, risiko penyakit meningkat dan kualitas hidup menurun. Berikut ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat air.
1. Mematikan keran saat tidak digunakan. Mematikan keran saat menggosok gigi atau mencuci piring untuk mengurangi pemborosan air. Yang kedua, memperbaiki kebocoran pipa. Segera perbaiki pipa yang bocor untuk mencegah hilangnya air secara sia-sia. Yang ketiga, menggunakan air bekas untuk keperluan lain. Semisal, memanfaatkan air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Yang keempat, mencuci pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Mencuci pakaian dalam jumlah banyak sekaligus untuk menghemat penggunaan air dan juga energi. Dan terakhir ada 5. Menampung air hujan. Kumpulkan air hujan untuk keperluan menyiram tanaman atau mencuci kendaraan, ataupun digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Dengan menghemat air, kita turut menjaga lingkungan, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan air bersih untuk generasi mendatang. Mari mulai dari diri sendiri untuk menghemat air. Setiap tetes yang kita selamatkan berarti bagi masa depan bumi kita. Bergabunglah dengan kami dalam gerakan hemat air untuk Indonesia yang lebih baik. Masih sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.